Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1230. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aku benar-benar memadatkan mata. Qin-Chen terkejut. Apa-apaan ini? Kata Qin-Chen, dia sangat terkejut. Dan lalu meminta leluhur suci sungai darah dan juga leluhur naga Hong Huang untuk melihatnya. Dan setelah melihat ini, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci sungai darah tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan penciptaan menyatu di antara alis untuk membentuk sebuah mata. Apakah Anda tidak pernah mendengar ini? Tidak, apakah itu mata penciptaan yang legendaris? Tiba-tiba leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci sungai darah melirik satu sama lain. Dan mereka berdua tidak bisa membantu tetapi memperlihatkan kengerian. Mata penciptaan, apa itu? Kata Qin-Chen, dia bertanya-tanya. Leluhur naga Hong Huang pun kemudian menjelaskan. Saya tidak tahu ini, tetapi saya telah mendengar bahwa mata penciptaan adalah jenis kekuatan magis yang istimewa. Ini adalah kekuatan magis yang diakui oleh penciptaan. Itu dapat melihat melalui semua kepalsuan, melihat melalui makna sebenarnya dari alam semesta ini. Setiap orang kuat di alam semesta tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di depan mata penciptaan. Dikabarkan bahwa hanya orang yang lahir dalam kekacauan yang dapat memadatkan mata penciptaan. Tetapi di era kekacauan kuno, bahkan jika mereka dilahirkan dengan begitu banyak roh primordial dan dewa juga iblis yang kacau, hampir tidak ada yang bisa memadatkan mata penciptaan. Dan itu hanya terjadi di dalam legenda. Leluhur naga dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka. Secara tidak sadar Qin-Chen bisa memadatkan mata penciptaan. Ini benar-benar membuat mereka tidak menyangka. Mata penciptaan. Qin-Chen menyipitkan matanya. Ini terdengar sangat mengagumkan. Karena Qin-Chen harus mengatakan bahwa mata ini benar-benar memiliki sesuatu seperti itu. Buka. Perhatian Qin-Chen langsung berfokus kepada mata jiwa penciptaan di tengah alisnya. Qin-Chen lalu mencoba membukanya. Tiba-tiba aura misterius melonjak keluar dari Qin-Chen. Di sampingnya, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci sungai darah nampak ngeri. Akankah ini benar-benar memadatkan mata penciptaan? Dia selalu merasa ada kekuatan khusus pada Qin-Chen, bahkan membuat mereka sedikit berdenyut. Tetapi ini terlalu luar biasa. Ketika berpikir bahwa Qin-Chen dapat menyerap kekuatan penciptaan yang hanya dapat diserap oleh makhluk suci seperti mereka, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci sungai darah sudah sedikit bingung. Karena ada terlalu banyak hal aneh tentang Qin-Chen, dan dia tidak bisa menilai dengan akal sehatnya sama sekali. Sekarang pagoda Guyu lantai 6, Qin-Chen mendesak matanya dengan panik. Dia mendesak seluruh kekuatannya untuk membuka mata ini. Namun mata ini tidak bergerak sama sekali. Tidak, pasti ada jalan. Qin-Chen terus mencobanya. Seni perbaikan langit, kata Qin-Chen, matanya menyala. Dalam warisan perbaikan langit, teknik menambal langit dapat menambal segala sesuatu di langit, bahkan langit dan alam semesta. Namun jika dia bahkan tidak bisa melihat asal-usul alam semesta, bagaimana dia bisa memperbaikinya? Bukankah ini mata penciptaan ini akan melengkapi teknik perbaikan langit? Itu sangat mungkin. Hati Qin-Chen tergerak dan dia langsung mendesak teknik menambal langit. Segera dalam tubuh Qin-Chen, kekuatan penciptaan yang diserap itu mengental ke tengah alisnya dan berkumpul di mata jiwa yang tak terlihat. Pada saat berikutnya, Qin-Chen hanya merasakan alisnya bergerak. Mata yang terlihat di antara alis Qin-Chen tiba-tiba terbuka. Gemuruh, tiba-tiba penglihatan Qin-Chen berubah secara mengejutkan. Qin-Chen memandang kekosongan dan kekuatan roh-roh jahat yang keruh sebelumnya. Pada saat ini, secara samar-samar terlihat oleh Qin-Chen. Qin-Chen menatap leluhur suci sungai darah dan juga leluhur naga Hong Huang. Di atas kepala mereka berdua, Qin-Chen melihat hantu berbentuk naga dan juga cahaya berdarah. Itu berbentuk naga dan cahaya berdarah tinggal di atasnya sangat kuat seperti matahari yang terik. Esensi leluhur naga dan esensi leluhur darah. Kali ini Qin-Chen bisa melihatnya dengan sangat jelas.
Pada saat ini Qinchen tampaknya bisa melihat makna yang sebenarnya antara surga dan bumi. Leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci sungai darah nampaknya sangat kecil dan sangat sulit untuk dideteksi di bawah roh jahat menara kuno ini. Tetapi pada saat ini Qinchen membuka mata penciptaan dan jalan kedua pria itu ditangguhkan di langit. Bahkan jika tidak ada kekuatan darah, gelombang jalan yang mengerikan masih membuat Qinchen dapat dengan jelas merasakannya. Qinchen menatap langit dengan kosong dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan Lord of the Abyss. Boom, tiba-tiba di langit jalan iblis abis muncul dan energi jahat melonjak dibandingkan dengan esensi leluhur naga dan leluhur suci sungai darah. Esensi Lord of the Abyss ini jauh lebih jelas. Ini Qinchen langsung heran. Dia benar-benar terpana. Sebenarnya Qinchen dapat secara langsung melihat melalui jalan yang terhubung dengan kekuatan. Pada saat ini Qinchen terkejut dan ekspresinya sangat terkejut. Ini terlalu menakutkan. Dengan mata ini yang dapat menghentikan matanya mengintip. Selama dia mendesak mata penciptaan, maka Qinchen pasti bisa melihat jalan dari beberapa orang yang kuat. Dengan kata lain, yang disebut kuat tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di depan Qinchen. Apa kekuatan supernatural ini? Ini tak terbayangkan. Jika Qinchen memiliki mata penciptaan ini sejak lama, maka di medan perang 10.000 ras, jelas tidak mudah bagi banyak pria kuat untuk bisa mencegatnya. Bahkan kekosongan mata jiwa ini dengan hanya fungsi seperti itu sudah cukup untuk membuat Qinchen bersemangat dan terkejut. Leluhur naga Hong Huang melihat Qinchen menatapnya dengan penuh semangat. Dia tidak bisa untuk tidak bertanya, "Nah Qinchen, apa yang kamu lihat?" Qinchen lalu berkata, jalan utama kalian bertiga, satu naga mendidih, satu darah sungai melambung ke langit, dan ada energi iblis yang melonjak." "Apa? Kamu dapat melihat jalan utama kami. Apakah kamu membual?" Leluhur naga tidak percaya. Qinchen hanyalah puncak tapir bumi. Dapatkah dia melihat melalui jalannya? Lelucon yang luar biasa. Namun begitu dia ditatap oleh Qinchen, leluhur naga Hong Huang merasa sedikit frustasi. "Jangan bicara omong kosong, saya memang bisa melihat jalan Anda. Sekarang Anda melangkah lebih jauh, tutupi jalan Anda, dan menahan napas," kata Qinchen. Dia ingin menguji seberapa kuat mata penciptaannya. Apakah itu yang dia bayangkan? Leluhur naga Hong Huang memandang Qinchen dengan curiga. Dengan mata aneh di matanya, anak ini bisakah dia benar-benar untuk melihat melalui jalannya? Pergi saja. Ketika leluhur naga primordial bergerak, sebuah bayangan naga sejati secara instan menghilang dalam roh jahat. Dan leluhur suci sungai darah dan juga Lord of the Abyss saling memandang dan dengan cepat pergi, menyelam ke dalam roh jahat. Mata penciptaan ini sangatlah berat, kata Qinchen. Dia menghela napas dalam-dalam dan hanya membuka mata penciptaan untuk sebentar. Tetapi Qinchen benar-benar memiliki rasa kelelahan. Jika dibuka terlalu lama, maka mungkin jiwa Qinchen akan hilang dan runtuh. Diam-diam Qinchen waspada di dalam hatinya. Qinchen lalu mulai menyelidiki lingkungannya. Induksi jiwa dilindungi dan mata penciptaan ditutup. Di pagoda Yu kuno yang penuh dengan roh jahat, Qinchen melihat sekeliling. Ada roh jahat yang kuat melonjak di mana-mana, tetapi dia tidak bisa melihat setengah dari sosoknya. Dan Qinchen kehilangan posisi dari ketiga leluhur naga. Setelah itu Qinchen mendesak kekuatan persepsinya. Segera kekuatan persepsi yang tidak terlihat menyebar keluar dari pagoda kuno ini. Roh jahat dalam pagoda Guyu ini kuat, sekuat persepsi Qinchen, dan dia hanya bisa merasakan daerah beberapa ratus meter di sekitarnya, dan kemudian kekacauan, tidak mendapatkan apa-apa. Di sini, Qinchen tidak bisa membedakan lokasi orang lain sama sekali. Ini juga merupakan alasan mengapa pengrajin kuno Tianjun dan banyak wakil pemimpin Tianjuo lainnya tidak berani memasuki pagoda Guyu untuk mencari Dao Jue Tianjun dan juga Qinchen. Segera setelah itu, Qinchen pun mulai menggunakan teknik perbaikan langit dan lalu membuka mata penciptaan. Boom! Mata jiwa yang tak terlihat langsung terbuka, dan penglihatan Qinchen pun langsung berubah. Jalan, aturan berlama-lama antara surga dan bumi. Ya, dia melihatnya. Melihat kekuatan di pagoda kuno, dan juga melihat jalan dan aturan. Jalan dan aturan seperti jaring menutupi dunia ini dan merupakan dasar dari operasi alam semesta. Segera setelah itu, Qinchen membuka mata penciptaannya lebar-lebar dan melihat sekeliling. Di sekelilingnya, roh-roh jahat melonjak. Semua jenis jalan dan aturan menghalangi mata Qinchen yang membingungkannya. Ini jauh lebih sulit daripada menonton leluhur naga yang dengan sengaja menekan aura mereka, juga menutupi jalan mereka, sehingga sangat sulit untuk bisa dilihat oleh Qinchen.
Akan tetapi itu tidak berguna. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat di suatu tempat sebelah kiri. Ada cahaya berdarah samar yang mengambang di kekosongan. Meskipun cahaya berdarah ini tampaknya tidak terlalu mencolok, tetapi Qin Chen dapat melihatnya. Dan itu adalah leluhur suci Sungai Darah. Dan di samping leluhur suci Sungai Darah, Qin Chen juga melihat kekuatan naga sejati yang juga jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tampaknya dia dengan sengaja menyembunyikan auranya. Tetapi bahkan jalan naga yang sebenarnya tersembunyi sesudahnya. Tetapi dengan mata penciptaannya, itu masih dapat dilihat oleh Qin Chen. Qin Chen menoleh dan lalu mencari lagi. Akhirnya di sisi kanan, Qin Chen melihat kekuatan dauras iblis yang tidak aktif. Itu juga cukup kuat, tetapi lebih lemah daripada leluhur naga dan leluhur suci Sungai Darah. Tentu saja ini benar. Qin Chen sangat gembira. Harus dipahami bahwa tempat ini adalah pagoda Guyu. Ini ditutupi oleh roh-roh jahat yang tak ada habisnya. Dalam hal ini, Qin Chen masih dapat membedakan 3 orang yang bersembunyi di jalan utama. Kemudian ketika mereka mencapai dunia luar, bagaimana mungkin orang biasa bisa menghindari pengintaian Qin Chen? Nah Qin Chen, apakah kamu sudah menemukan kami? Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu dapat melihat melalui jalan kami? Jika benar, bisakah kamu tahu di mana kami sekarang? Kata leluhur naga, suaranya terdengar dari kejauhan. Itu berkabut, seolah-olah dari segala arah. Ini adalah metode leluhur naga yang hebat yang menguji Qin Chen. Anak ini benar-benar mengatakan bahwa dia bisa melihat melalui jalan kita. Itu menurutnya bohong. Namun sebelum pikiran leluhur naga jatuh dari kejauhan, tawa Qin Chen terdengar. Hahaha, leluhur naga, Anda dan leluhur suci Sungai Darah ada di sebelah kiri saya. Keduanya harus bersama. Dan Lord of the Abyss ada di sebelah kanan. Mendengar itu, mata leluhur naga tiba-tiba naik. Sial, itu benar. Leluhur naga langsung terkejut, karena dia memang dengan leluhur suci Sungai Darah. Kemudian leluhur naga pun langsung berpindah posisi. Akan tetapi Qin Chen langsung mengetahui posisi leluhur naga selanjutnya. Tidak peduli bagaimana leluhur naga bergerak, Qin Chen dapat dengan jelas menceritakan lokasinya. Leluhur naga itu pun segera terkejut. Karena di pagoda Guyu ini, bahkan dia tidak bisa merasakan lokasi Qin Chen. Tetapi Qin Chen benar-benar bisa merasakan lokasinya dengan sangat jelas. Selanjutnya leluhur naga pun langsung memotong dirinya dengan kekuatan jalan dan dia tidak terhubung dengan kekuatan jalan, lalu dia pindah posisi. Merasakan hilangnya leluhur naga, Qin Chen tiba-tiba merutkan kening. Karena dalam persepsinya, jalan di kepala leluhur naga benar-benar menghilang. Tidak peduli bagaimana Qin Chen membuka mata penciptaan, dia tidak dapat menemukan keberadaan leluhur naga. Leluhur naga, metode apa yang kamu lakukan? Kata Qin Chen, dia berteriak. Ini, leluhur naga langsung terkejut. Dan mental wajahnya juga terkejut. Ini sebenarnya benar. Qin Chen benar-benar bisa merasakan kekuatan jalan dao yang hebat. Kata leluhur naga, sebelumnya meskipun Qin Chen berulang kali melaporkan posisinya, tetapi dia masih memiliki beberapa keraguan. Lagi pula, Qin Chen telah mendatangani kontrak dengannya, dan ada hubungan tertentu antara keduanya. Dan Qin Chen mungkin akan dapat memahami posisinya melalui kekuatan kontrak tersebut. Adapun leluhur suci Sungai Darah dan Lord of the Abyss, mereka telah ditanam oleh tanda jiwa oleh Qin Chen, dan tidak dapat menghindari penangkapan jiwa Qin Chen. Tetapi sekarang, leluhur naga Hong Huang benar-benar mempercayainya. Karena sekarang dia telah memotong hubungannya dengan jalan dan menjerumuskan dirinya ke dalam keadaan kekacauan. Dan jika Qin Chen menggunakan kekuatan kontrak untuk memahami posisinya, maka tidak peduli apa, Qin Chen pasti masih bisa melihatnya. Tetapi sekarang setelah dia memotong jalan, Qin Chen secara tak terduga tidak menemukannya. Ini menunjukkan bahwa Qin Chen jelas tidak mencari posisinya melalui kekuatan kontrak, tetapi melalui jalan dao. Setelah beberapa saat, leluhur naga, leluhur suci Sungai Darah, dan Lord of the Abyss muncul kembali di depan Qin Chen. Hanya ketika dia menatap Qin Chen lagi, mata leluhur naga langsung menunjukkan sedikit keterkejutan. Mata penciptaan, apakah legenda itu memang benar ada? Kata leluhur naga, terlalu abnormal untuk melihat melalui asal-usul alam semesta dan jalan besar untuk bergerak. Di zaman kekacauan, ada pepatah yang mengatakan bahwa begitu mata penciptaan mengembun, maka tidak akan ada lagi rahasia dalam kultivasi dao. Jika ini benar, maka peningkatan kultivasi Qin Chen ke ranah selanjutnya akan lebih mudah. Itu akan menjadi 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat lebih mudah daripada sebelumnya.
Karena ketika mata penciptaan terbuka, orang itu dapat memahami sifat budidaya di dunia ini. Selanjutnya Qin-Chen pun langsung menutup mata penciptaan. Kali ini Qin-Chen merasa sangat lelah ketika mendesak mata penciptaan. Ini membuatnya mengerti bahwa meskipun mata penciptaan kuat, tetapi itu tidak dibuka dengan santai, dan bahkan itu akan mengkonsumsi kekuatan penciptaan di tubuhnya. Setelah istirahat sejenak, Qin-Chen mulai berkomunikasi dengan leluhur naga, hanya untuk mengetahui bahwa sebelumnya leluhur naga telah memotong hubungannya dengan Jalan Dao sehingga Qin-Chen tidak dapat mendeteksinya. Tampaknya mata penciptaan tidak maha kuasa, kata Qin-Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Selama pihak lain memotong hubungan antara dirinya dan Jalan Dao, maka mata penciptaan tidak akan dapat mendeteksinya. Leluhur naga mendengar ini dan tiba-tiba tampak aneh. Qin-Chen, apakah Anda tahu apa itu? Memotong kekuatan Dao Jalan. Ini berarti bahwa saya tidak dapat merangsang kekuatan Dao saya sendiri dalam waktu singkat. Kekuatan saya akan menjadi 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat melemah. Itu aku yang sengaja memotong kekuatan Dao Jalan untuk menguji Anda. Di alam semesta ini yang sebenarnya tidak ada orang kuat yang ingin memotong kekuatan Dao Jalannya sesuka hati. Oleh karena itu, idiot mana yang akan melakukan hal seperti itu? Leluhur suci Swadara dan Lord of the Abyss juga mengangguk. Melepaskan kekuatan Dao Jalan yang hebat memang bisa menghalangi mata Qin-Chen untuk menghalangi mata penciptaan Qin-Chen, tetapi siapa orang yang akan melakukan ini? Mendengar kata-kata itu, hati Qin-Chen tergerak. Jadi untuk berbicara, kekuatan mata penciptaan ini masih sekuat yang dia bayangkan. Setidaknya dengan kekuatan magis ini, akan sangat sulit bagi setiap orang yang kuat untuk menyerangnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu hampir tidak mungkin. Ayo pergi ke lantai ke-7. Setelah istirahat sejenak, Qin-Chen segera pergi ke lantai ke-7. Roh jahat dari lapisan ke-6 telah diserap oleh Qin-Chen hingga ekstrim. Dalam 6 lapisan pertama, Qin-Chen dapat memadatkan mata penciptaan. Tetapi Qin-Chen merasa bahwa matanya sendiri tentang mata penciptaan ini hanyalah dasar, belum menjadi mata penciptaan yang nyata. Setidaknya saat ini, Qin-Chen hanya bisa mengintip ke dalam alam semesta. Dari titik dapat melihat melalui asal-usul alam semesta, dan jaraknya itu juga terbatas. Mungkin hanya dengan memasuki lantai ke-7 dimungkinkan untuk bisa terus menaikkan mata penciptaan. Setelah beberapa saat, Qin-Chen menemukan pintu masuk ke lantai 7. Mata penciptaan terbuka dan Qin-Chen langsung memata-matai. Gemuruh. Di lapisan ke-7, kekuatan roh jahat yang menakutkan sangat kental, dan Qin-Chen tampaknya melihat dunia yang menderu-deru, dan kekuatan kehancuran memenuhi segalanya. Terlalu kuat, kata Qin-Chen. Dia langsung merubah ekspresinya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia masuk ke lantai 7 dengan terburu-buru, kemungkinan besar Qin-Chen akan mati di dalamnya. Jika lantai ke-6 benar-benar seperti yang ditebak oleh Qin-Chen, hanya ahli puncak yang mulia surgawi yang dapat menahannya, maka lapisan ke-7 ini, Qin-Chen memiliki perasaan bahwa hanya ahli yang tertinggi yang dapat menahan roh jahat di dalamnya. Namun Qin-Chen masih ingin mencoba. Dia berbeda dari orang lain. Dia dapat menyerap kekuatan penciptaan. Mungkin dia bisa bertahan hidup di lapisan ke-7 ini. Memikirkan hal ini, Qin-Chen segera melangkah ke pintu masuk lantai ke-7. Duar. Namun begitu Qin-Chen masuk, kekuatan yang menakutkan dari roh jahat itu tiba-tiba jatuh. Ada ledakan itu terlalu kuat. Segera setelah kekuatan roh jahat ini jatuh kepada Qin-Chen, tulang Qin-Chen meledak langsung berkeping-keping dan dagingnya tidak bisa menyerap kekuatan penciptaan yang menakutkan. Daging dan darahnya hampir saja runtuh. Mundur, kata Qin-Chen. Dia mundur dengan panik dan segera kembali ke lantai ke-6. Tetapi meskipun demikian, Qin-Chen masih memiliki tulang-tulangnya yang terpisah. Seluruh tubuhnya meneteskan darah. Setengah dari tubuhnya meledak. Nah, Qin-Chen, apakah kamu baik-baik saja? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia buru-buru muncul dan berkata dengan cemas. Aku baik-baik saja, kata Qin-Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Namun itu juga dikarenakan Qin-Chen sudah siap. Jika digantikan oleh ahli puncak milia surgawi yang tidak siap, maka dikhawatirkan orang itu pun pasti akan langsung hancur di tempat. Namun karena Qin-Chen telah mengalami pembaptisan kekuatan penciptaan dari lantai 6 ke bawahnya, Qin-Chen pun dapat menahan kerusuhan itu. Tampaknya lantai ke-7 tidak dapat dimasuki, kata Qin-Chen. Dia menghela napas dalam. Qin-Chen berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk memasuki lantai ke-7.
Tetapi sekarang tampaknya Qin Chen masih sedikit lebih buruk. Kemudian dalam beberapa hari ke depan, Qin Chen mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dan hanya beberapa hari kemudian luka-luka Qin Chen pun sepenuhnya pulih. Saatnya pergi. Qin Chen melirik ke lantai ke-7, dan karena dia tidak bisa pergi ke lantai ke-7, maka Qin Chen hanya bisa kembali. Tidak tahu apa yang telah terjadi di luar sekarang. Tidak peduli apa, sudah waktunya untuk keluar dan menghadapinya, kata Qin Chen. Dengan kedipan, Qin Chen pun terbang dalam sekejap. Dia terbang menuju pintu keluar pagoda Guyu.